Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini kita dan bahkan seluruh dunia itu merayakan Good Friday, ya. Hari Jumat Agung. Hari di mana 2000 tahun yang lalu kurang lebih Yesus Kristus, pribadi yang tidak bersalah itu, dihukum mati dengan cara disalibkan di antara dua penjahat. Salib itu bicara tentang pertemuan antara cawan murka Allah dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kita. Upah dosa adalah maut. Dan Yesuslah yang harus menanggungnya untuk kita. Yesus yang mewakili kita untuk menerima cawan murka Allah. Di satu sisi kita semua tahu bahwa bicara Tuhan, Tuhan adalah kasih. God is love. Di salib pula lah kita merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus menggantikan kita untuk menerima hukuman yang seharusnya kita yang menerima. Seharusnya kita yang mati. Seharusnya kita yang dihukum. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Tadi kita bersama-sama menaikkan pujian, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Dan memang seperti itulah. Kita bisa hidup, kita bisa berkemenangan dalam kehidupan kita. Itu karena ada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mewakili kita untuk menjadi korban. Matius 27 ayat 23 dan 24. Katanya ini adalah kata Pontius Pilatus. Menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Pontius Pilatus. Dikatakan demikian. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Jadi begini, Yesus Kristus diserahkan oleh ahli-ahli Taurat, ahli agama, diserahkan untuk dihukum mati. Dan Pontius Pilatus ini mengerti bahwa tidak ditemukan kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus nggak ada. Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan untuk dihukum mati bukan karena kesalahannya, tetapi karena kedengkian mereka. Satu kebencian yang sangat tinggi. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari berhati-hati dengan yang namanya kebencian. Yang namanya dengan kedengkian, sebab apa? Kebencian itu menghilangkan akal sehat. Dan itulah yang terjadi. Yesus Kristus yang demikian baik, karena ada orang-orang yang benci dengan Dia, yang iri dan dengki dengan Dia. Maka orang-orang yang benci itu, pemuka-pemuka agama itu, membawa Yesus untuk dihukum mati. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap perayaan itu wali negeri, ya, yang saat itu dijabat oleh Pontius Pilatus, itu boleh membebaskan satu tahanan yang memang dipilih oleh orang banyak. Makanya waktu itu Pontius Pilatus itu membuat pilihan. Dan saya percaya bahwa Pontius Pilatus ini sangat berharap supaya apa? Yesus tidak disalib. Mengapa ya? Karena memang Yesus ini tidak melakukan kesalahan. Makanya disandingkan dengan seorang penjahat yang sangat jahat sekali. Kejahatannya luar biasa. Dia bernama Yesus Barabas. Yesus Barabas ini seorang penjahat seorang pembunuh yang luar biasa. Disandingkan dua pilihan ini dengan harapan, saya percaya Pontius Pilatus ini hatinya murni, dia bersih. Dia berharap supaya apa? Dengan pilihan yang sangat beda itu, maka orang-orang banyak itu akan memilih untuk Yesus yang dibebaskan. Tetapi
Apa yang terjadi? Namun mereka makin keras berteriak, dia harus disalibkan. Ternyata apa yang ada di dalam pikiran Pontius Pilatus itu tidak terjadi dalam kenyataan. Seringkali dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita berpikir tentang satu hal yang baik menurut kita, tetapi kenyataannya yang terjadi adalah hal yang tidak baik menurut kita. Yang terjadi kemudian apa? Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Biasa, yang namanya orang benci, orang iri ya seperti ini. Tidak punya lagi akal sehat. Mereka tidak berpikir lagi seperti orang-orang yang biasa berpikir. Sebab pikirannya sudah didrive oleh yang namanya kebencian, oleh kedengkian. Kemudian yang dilakukan apa? Ia mengambil air dan membasuh tangannya. Pontius Pilatus apa? Mencuci tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Pontius Pilatus tidak mau dikait-kaitkan. Baik, kita akan melihat satu cuplikan film. Kita bisa melihat bagaimana mereka lebih memilih Yesus Barabas untuk dibebaskan. Silahkan klipnya. Antum diyeses bilkom. Ratseka Baraba o Yeshua kri Meshiach. Hula Meshiach, Urame, Uchalel. Shezi Baraba. Nala imukom atzman. They're dead. Good. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Penyiksaan yang begitu berat. Bahkan mati di atas kayu salib. Itu seharusnya kita yang mengalami. Tema Paskah tahun ini adalah Heavenly Grace. Ya. Anugerah surgawi. Kasih karunia surgawi. Diambil dari Roma 5 ayat 6 sampai 7. Karena waktu kita masih lemah. Dikatakan lemah karena memang keadaan kita lemah. Kita tidak punya nilai tawar lagi. Sebab oleh karena ketidaktaatan satu orang manusia yaitu Adam, maka setiap kita jatuh ke dalam dosa. Kita tidak punya posisi tawar apapun, posisi kita sangat lemah sekali. Nah, saat kita masih lemah, saat kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar. Mungkin kita benar, tapi enggak mudah ada orang mati untuk kita. Apalagi ketika kita bersalah. Enggak ada orang yang mau mati untuk kita. Enggak ada orang yang mau menanggung kesalahan kita. Ketika seseorang divonis misalnya mati,
Adakah yang mau menggantikan? Saya pikir nggak ada yang mau. Tetapi itu yang Yesus lakukan. Dia mati untuk menggantikan kita. Dikatakan selanjutnya, mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Masih dikatakan mungkin. Mungkin itu bicara tentang satu hal yang tidak pasti. Kita tadi sudah menyaksikan, saya yakin bahwa kejadian yang sesungguhnya itu lebih mengerikan daripada cuplikan yang baru saja kita lihat. Jauh lebih mengerikan. Bagaimana tubuhnya hancur. Yesus mati bukan karena kesalahan yang diperbuatnya. Bukan karena akibat lidahnya yang sering berbicara dusta. Lidahnya yang sering berkata-kata kasar. Lidahnya yang sering memaki-maki orang. Sebab kita semua tahu bahwa apapun yang diucapkan Yesus itu pasti berkat. Apapun yang diucapkan Yesus itu pasti pengharapan. Tidak ada kata-kata kotor satupun yang ditemukan. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kakinya yang bergegas, bahkan berlari menuju kepada pelanggaran. Tidak sedikit dari kita yang kadang-kadang kita mengaku sudah Kristen, KTP kita Kristen, kita sudah ke gereja, tetapi kaki kita ini berjalan, bergegas menuju kepada pelanggaran. Kaki kita membawa kita ke tempat-tempat yang tidak baik. Kaki kita membawa kita ke tempat-tempat yang seharusnya tidak kita kunjungin. Karena di sana akan membuat kita bisa terjatuh di dalam dosa. Tidak sedikit orang yang mengaku Kristen masih kompromi. Kakinya menuju tempat-tempat yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan akibatnya apa? Dia jatuh di tempat itu. Jatuh ke dalam dosa. Dan ada lagi yang aneh. Bukannya bertobat malah menikmati. Kaki Tuhan Yesus selalu berjalan untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Memberitakan kabar baik. Kemanakah kaki kita melangkah? Yesus disalib bukan karena tangannya yang menumpahkan darah. Tangan Yesus dipakai untuk memberkati. Membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang buta. Menyembuhkan orang lumpuh. Semua yang dilakukan Yesus adalah satu hal yang baik. Bahkan sangat baik. Tetapi Yesus harus mati di atas kayu salib. Menggantikan kita. Itulah yang disebut dengan heavenly grace. Anugerah yang berasal dari surga. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi dosa. Semua orang telah berdosa. Demikian pula
oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapapun kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan dengan jelas menggaransi ada keselamatan di dalam Dia. Ada kemenangan di dalam Dia. Sebab apa? Semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tadi kita semua melihat bahwa Yesus itu mati bukan karena kehilangan nyawanya. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Perkataan yang terakhir Yesus ucapkan sebelum Yesus menyerahkan nyawanya adalah apa? Sudah selesai. It is finished. Berasal dari bahasa Yunani tetelestai, yang artinya sudah selesai dengan sempurna. Apa yang sempurna? Semuanya. Ketaatannya. Tujuan yang diberikan oleh Bapa. Yesus dikirim ke bumi. Semua tugasnya sudah diselesaikan. Sempurna. Tetelestai. Hanya Tuhan yang sempurna. Tidak ada, belum pernah ada, dan tidak akan pernah ada pribadi seperti Yesus. Pribadi yang sempurna. Pribadi yang 100% melakukan firman Tuhan. 100% taat tanpa cacat sedikit pun. Nggak ada. Maka hanya Yesuslah yang layak untuk menjadi korban. Sebab memang Yesuslah yang tidak ada cacat celah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terkasih, warga kerajaan, melihat pasangan hidup tidak sempurna, itu manusiawi. Melihat orang tua kita tidak sempurna, itu biasa. Melihat mertua kita tidak sempurna, itu biasa. Melihat anak-anak kita mungkin kadang-kadang mengecewakan kita karena dia melakukan tidak sesuai yang kita harapkan, itu biasa. Sebab memang kesempurnaan ini miliknya Tuhan. Ketika kita mengharapkan kesempurnaan dari orang-orang yang ada di dekat kita, maka yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan. Yang mengerti lambaikan tangannya. Sebab memang hanya Tuhan yang tidak mengecewakan kita. Ketika Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Hal yang pertama yang sudah selesai adalah menghapuskan dosa manusia. Menghapuskan dosa saudara dan saya. Itu yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga bagian kita tinggal apa? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Kemudian kita hidup seperti Dia. Jadi bukan berarti kalau menerima Yesus itu hidup seenak-enaknya. Justru ketika kita menerima Yesus, tanda bahwa kita menerima Yesus itu adalah kita melakukan firman-Nya. Roma 3 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma. Free, gratis. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Itu karena apa? Karena sangat mahal harganya. Tidak ada orang yang mampu membayarnya. Tidak ada. Bahkan segala kebaikan kita, seumur hidup kita berbuat baik, kita tidak akan pernah bisa untuk membayar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Biasanya kalau kita datang ke restoran, kita diberi cuma-cuma itu karena apa? Biasanya karena murah, betul ya? Makan nasi goreng, free kerupuk, betul ya?
Nah. Free acar. Nggak ada kan? Makan acar, free nasi goreng nggak ada ya? Nah, nggak ada. Biasanya yang diberikan oleh manusia itu ya yang murah. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Yang diberikan adalah yang paling berharga. Nah, menghapus dosa manusia ini sangat penting sekali. Sebab dosa ini ibarat tembok tinggi dan tebal yang membatasi antara kita dengan Tuhan. Nah, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tembok itu runtuh. Sehingga kita bisa kembali berkomunikasi dengan Tuhan. Yeremia 59 ayat 1 dan 2. Tembok yang tebal dan tinggi itu mengakibatkan ketika kita berdoa, itu seakan-akan gak didengar oleh Tuhan. Jadi mari kita cek dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita, mari introspeksi. Saat ini mungkin kita sudah berdoa. Kenapa kok doa kita belum dijawab Tuhan? Itu kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama karena kita masih hidup di dalam dosa. Sekalipun sudah Kristen. Kaki kita tetap melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan tidak senang. Mulut kita masih penuh dengan caci maki. Mungkin itu terjadi. Hal yang kedua, kenapa kok doa kita belum dijawab? Mungkin karena memang Tuhan melihat belum waktunya untuk kita menerima. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah apa? Tak henti-henti terus berdoa sambil introspeksi diri, memperbaiki sesuatu mungkin yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Menyelamatkan. Bisa. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala apa? Dosamu. Mari kita jadikan hari ini sebagai saatnya untuk kita cek hidup kita. Bagaimana hidup kita? Sesuatu yang kudus itu tidak bisa bersatu dengan sesuatu yang tidak kudus. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib supaya kita apa? Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan. Nah, ketika kita sudah dikuduskan, berarti kita bisa ketemu dengan yang kudus, betul ya? Berapa banyak di tempat ini yang sudah dikuduskan oleh Tuhan? Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Bagian kita adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari dengan takut akan Dia. Hal yang kedua, apa yang sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Yesus, yaitu menanggung sakit penyakit kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Sembuh. Bapak Ibu sudah terkasih, mungkin Bapak Ibu bicara. Mungkin ada yang berkata demikian, Pak, lalu bagaimana dengan tetangga kami, orang yang saya kasihi, orang yang kami kasihi? Sakit, kemudian kami doakan meninggal. Kemudian
kami doakan dipanggil Tuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, itu berarti dia sudah menerima kesembuhan yang abadi. Kita yang ditinggalkan memang kita sedih. Tetapi dia yang sudah mendahului kita, yang hidupnya di dalam Tuhan, itu bersuka cita. Karena apa? Ya karena dia ketemu dengan Sang Raja. Oleh karena itu mari bagian kita adalah menjaga hidup kita untuk kita tetap berkenan kepadanya. Jadi jangan khawatir, bilur-bilur Kristus sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Hal yang ketiga, apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, yaitu melepaskan kuasa. Kuasa yang ada di dalam dia dilepaskan untuk saudara dan saya. Untuk apa? Untuk mengalahkan dunia. Sebab tanpa dia, kita tidak akan mungkin mengalahkan dunia. Yang mengerti angkat tangannya. Tanpa Yesus, kita tidak ada apa-apanya. Tapi dengan Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Bahkan kita akan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5, ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah, saudara dan saya lahir dari Allah. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Berarti kita lahir dari Allah. Nah, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dikatakan mengalahkan dunia. Bicara dunia ini bicara tentang kedagingan. Orang yang lahir dari Allah, yang hidup melekat kepada dia, itu mengalahkan dunia, mengalahkan kekhawatiran. Betul? Sebab hanya ada di dalam Yesus, ada pengharapan yang pasti digenapi, ada janji yang pasti digenapi. Jadi nggak perlu khawatir. Ada orang bilang kekhawatiran manusiawi. Betul, kekhawatiran manusiawi. Saya juga pernah khawatir. Yang nggak boleh itu adalah hidup di dalam kekhawatiran. Betul ya? Bahasa lain dari kekhawatiran itu adalah apa? Kegagalan mempercayai Tuhan. Nyawanya saja sudah diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Apalagi ketika kita sudah menjadi anak-anaknya. Pasti janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ketika tidak dianggap oleh orang, ketika disalah mengerti oleh orang, ketika dijahati oleh orang, ketika diusili oleh orang, ketika diomongin oleh orang, manusia kita, dunia kita jengkel enggak? Jengkel sekali. Saya juga begitu. Hanya di dalam Kristus dikatakan mengalahkan dunia. Sebab ketika kita di dalam Kristus, kita fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau fokus dengan orang-orang di sekitar kita mah capek, betul ya? Kalau kita fokus tidak kepada Kristus, kita nggak akan menolong orang-orang di sekitar kita yang butuh pertolongan saat pandemi, betul? Aku aja kurang kok, bagaimana mungkin aku menolong orang? Nah itu pikiran dunia. Nah firman Tuhan dengan jelas mengatakan, yang berasal dari Allah mengalahkan dunia, betul ya? Kita melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh dunia. Itu yang disebut oleh mengalahkan dunia. Dunia mengatakan gigi ganti gagak. Gagak lagi. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Suatu saat ada seorang yang, ini ilustrasi. Tiba-tiba ada malaikat datang kepada dia. Engkau boleh minta apapun. Karena ini spesial hari untuk engkau. Bahkan aku datang kepadamu.
maka Tuhan akan mengabulkan permintaanmu. Wah, saya anggap namanya Paijo. Paijo ini senang nggak? Senang. Oh ya, wah dia sudah mulai mikir banyak. Tapi kemudian tiba-tiba malaikat ini berkata demikian, Jo, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ketika kamu diberkati satu, kamu berdoa satu, maka orang yang kamu benci. Siapa namanya Jo? Paiman. Paiman. Ya, Paiman. Paiman akan mendapatkan 2 kali dari kamu. Paijo kan jengkel sekali. Dia dengki. Dia benci dengan Paiman. Kalau Paijo minta mobil 5, Paiman dapat berapa? 10. Rela enggak? Enggak, weh. Jujur banget. Tepuk tangan buat sana. Kemudian ya, Paijo ini mulai berpikir. Nah, dasar dia ini orang-orang yang jahat. Seperti orang-orang yang menyerahkan Yesus ke atas kayu salib tadi. Langsung, oh ya, malaikat, aku dapat pemikiran. Apa yang kau minta? Sungguh di luar dugaan malaikat. Aku minta mataku dicungkil 1. Itu berarti Pak Iman dicungkil berapa? Cungkil 2. Itu pikiran dunia. Kita yang berasal dari Tuhan mengalahkan dunia. Yang setuju berikan tepuk tangan. Orang dunia itu fokus kepada hal-hal yang seperti itu. Ada orang yang begini loh. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Katakan di sini nggak ada. Iya, haleluya. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir, ya, jadi kan melepaskan kuasa untuk mengalahkan dunia. Yang terakhir adalah apa? Mematahkan kemiskinan. Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Tapi ada syaratnya, apa? Melakukan firman Tuhan. Rajin bekerja. Ya. Sebab kalau orang malas ya nggak diberkati Tuhan. Bahkan kan firman Tuhan mengatakan, kalau nggak bekerja jangan makan, betul? Bahkan gini loh, Tuhan itu mengizinkan orang yang rajin mengambil berkatnya orang malas. Masa iya Pak? Iya. Contohnya begini. Toko seharusnya buka jam 9. Sebab orang belanja jam 9. Bahkan ada yang buka jam 8. Nah kalau toko sebelah bukanya jam 10, ada orang mau belanja, toko sebelah sudah buka jam 8, dia pergi kemana? Ke yang jam 8. Artinya apa? Tuhan mengizinkan seharusnya berkat untuk yang di sebelah, itu akhirnya belanjanya ke toko sebelah. Mari. Tuhan mengatakan, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa sudah selesai itu salah satu mematahkan kemiskinan kita. Tetapi ya kita harus belajar lagi. Kalau belajar rajin kan biar pinter ya. Bekerja dengan rajin. Ya. Haleluya. Jadi mari saya ulangi bahwa apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Pertama apa? Menghapus dosa manusia. Menghapus dosa saya dan saudara. 2, menanggung sakit penyakit. Nomor 3, melepaskan kuasa sehingga setiap kita bisa apa? Mengalahkan dunia. Yang keempat adalah mematahkan kemiskinan. Ayat penutup ini sekaligus sebagai bahan untuk kita introspeksi diri, bahan untuk kita renungkan, yaitu Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.